Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Raul Duverson Naibaho, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas mengenai kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Ya, pengertiannya. Yang pertama, hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, dalam agama, keharmonisan hak dan kewajiban dapat menimbulkan terciptanya toleransi beragama dan ketentraman di dalam agama. Yang kedua, dalam pendidikan dan kebudayaan. Dalam pendidikan dan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pendidikan dapat lebih merata secara fasilitas, lebih memadai, sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Yang ketiga, dalam ekonomi. Dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi di negara ini bisa terkendali. Dan yang keempat, dalam kenegaraan. Dalam kenegaraan, keharmonisan hak dan kewajiban menimbulkan keharmonisan terhadap rakyat. Bagaimana sih sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia? Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa. Itu adalah John Locke. Dia merupakan seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau yang disebut juga dengan natural rights, ya, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua, sumber sosiologis. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Nah, inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil yang demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dan yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Nah, pada awal era reformasi, pertengahan 1998, itu muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama mahasiswa dan pemuda. Selanjutnya, nah bagaimana sih dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara? Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan itu semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Setelah pembukaan UUD 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1, namun dengan perubahan. Nah, kita perhatikan rumus naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Kalau rumusan naskah asli, di pasal 31 ayat 1 dikatakan, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, dan rumusan perubahan pada pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD 1945 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pasal 33 ayat 1. UUD 1945 itu adalah menegakkan asas kekeluargaan. Dan yang kedua, pasal 33 ayat 2, yaitu menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Dan yang C, pasal 33 ayat 3, menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Ya. Yang ketiga, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula, ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara di pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Ya, namun setelah perubahan UUD tahun 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 7 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara itu merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Yang terakhir, yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD 1945 itu mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD 1945 itu hanya berkutat pada pasal 27 sampai ke pasal yang ke-34. Setelah amandemen keempat UUD 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut itu diatur tersendiri di bawah judul hak asasi manusia. Ya, demikian presentasi dari saya mengenai kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam pembahasan atau dalam slide yang telah diterapkan, yang telah diberikan. Sekian dari saya, Raul Nebaho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.